untuk memenuhi tugas kelima pada pertemuan 10 mata kuliah Etika Administrasi Publik, saya Dinda Nianildia akan menjelaskan 3 pokok materi, yaitu yang pertama, tugas aparatur negara, 2. Etika pejabat negara, dan yang ketiga, landasan etika bagi aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Baiklah, langsung saja materi yang pertama. Namun sebelumnya, aparatur negara adalah istilah yang digunakan dalam konteks pemerintahan untuk mengacu pada sebuah lembaga, organisasi, dan individu yang terlibat dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, mengelola sumber daya publik, dan memberikan layanan kepada masyarakat. Ini mencakup pegawai negeri, departemen pemerintah, badan pemerintah, serta struktur organisasi dan entitas terkait yang bertanggung jawab dalam mengelola urusan negara. Aparatur negara bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, dan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selanjutnya, ruang lingkup aparatur negara. Ruang lingkup aparatur negara merujuk pada berbagai entitas, organisasi, dan individu yang terlibat dalam pemerintahan suatu negara. Ini termasuk 1. Pemerintah pusat, terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, pemerintahan daerah. Terdapat pemerintahan daerah tingkat provinsi, kabupaten atau kota, dan desa atau kelurahan yang menjalankan urusan pemerintahan di tingkat lokal. 3. Badan pemerintah. Organisasi pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi khusus seperti kementerian, lembaga, dan badan yang mengurus berbagai sektor dan layanan publik. Yang keempat, pegawai negeri sipil, yaitu individu yang bekerja untuk pemerintah dalam berbagai bidang dan jabatan, seperti guru, dokter, dan lainnya. 5. BUMN dan BUMD, yang merupakan entitas bisnis yang dimiliki oleh pemerintah. Yang keenam, lembaga negara, termasuk Badan Keuangan Negara, KPK, dan yang lainnya yang memiliki peran khusus dalam menjaga integritas dan kepentingan negara. Ketujuh, institusi pendidikan, termasuk universitas dan sekolah. Selanjutnya, tugas dan wewenang aparatur negara. Aparatur negara adalah sekelompok orang yang bekerja untuk pemerintah atau negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Tugas dan wewenang aparatur negara dapat bervariasi tergantung pada jabatan dan lembaga yang mereka pimpin. Secara umum, tugas dan wewenang aparatur negara ada 6. Yang pertama, menyelenggarakan pelayanan publik. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan publik kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan. 2. Implementasi kebijakan. Aparatur negara harus melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk regulasi, program, atau proyek tertentu. 3. Penegakan hukum. Beberapa dari mereka memiliki wewenang untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. 4. Pengelolaan sumber daya publik. Ini melibatkan pengelolaan anggaran, SDM, dan aset-aset pemerintah untuk mencapai tujuan dan pelayanan publik yang lebih baik. 5. Penyelenggaraan pemilu. Di beberapa negara, aparatur negara memiliki peran dalam penyelenggaraan pemilu dan pemungutan suara. Dan keenam, birokrasi dan administrasi. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjalankan tugas administratif seperti pengarsipan, perencanaan, dan manajemen SDM. Dari keenam tugas aparatur negara yang saya paparkan tadi, memiliki beberapa kepentingan, antara lain 1. Pelaksanaan kebijakan pemerintah. Aparatur negara termasuk pegawai pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, pelayanan publik. Aparatur negara bertugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Mereka harus menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan yang diberikan kepada warga negara. Dan yang ketiga, penegakan hukum. Keempat, pengelolaan sumber daya negara. Aparatur negara bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya negara, termasuk anggaran publik, infrastruktur, dan aset pemerintahan lainnya. Dan kelima, mewakili pemerintah. Aparatur negara juga berperan sebagai perwakilan pemerintah dalam berbagai forum dan interaksi dengan pihak asing. Tugas aparatur negara juga diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Beberapa landasan hukum terkait tugas aparatur negara antara lain: yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Undang-undang ini mengatur tentang susunan kedudukan, tugas, hak, kewajiban, dan pengelolaan ASN di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-Undang 1945 merupakan landasan konstitusi yang mengatur dasar-dasar negara, termasuk kewajiban dan tugas aparatur negara dalam menjalankan pemerintahan. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan menteri. Selain keenam tugas umum aparatur negara tadi, peran aparatur negara dalam pembangunan sangat penting dalam memastikan berlangsungnya pembangunan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan di suatu negara. Beberapa di antaranya yaitu perencanaan dan kebijakan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, pelayanan publik. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian. Yang kelima, pelibatan masyarakat. Dan yang keenam, pembangunan berkelanjutan. Aparatur negara harus memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan. Mereka harus memastikan bahwa pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua, yaitu etika pejabat negara. Etika pejabat negara adalah seperangkat prinsip moral dan norma-norma perilaku yang harus diikuti oleh individu yang menjabat dalam pemerintahan atau pejabat publik. Ini mencakup nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan masyarakat bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat, menjaga kepercayaan publik, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Etika pejabat negara juga melibatkan pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan dan tindakan mereka untuk memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan hukum dan moral. Etika sangat penting dalam kepemimpinan publik karena satu, kepuasan masyarakat. Kepemimpinan yang etis membantu menciptakan kepuasan masyarakat. Masyarakat yang akan lebih mendukung pemimpin yang berlaku jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kedua, kepercayaan masyarakat. Membangun kepercayaan terhadap masyarakat, pemerintah, dan pemimpinnya, yang mana kepercayaan merupakan fondasi yang kuat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang efektif. Etika mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Ini membantu mencegah korupsi dan menyediakan informasi yang disediakan oleh masyarakat. Selanjutnya, contoh konkret dari etika pejabat negara. Yang pertama, integritas. Pejabat negara harus bertindak jujur dan tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Contoh, seorang pejabat yang menolak suap atau hadiah yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. 2. Transparansi. Pejabat harus menjalankan tugas mereka dengan keterbukaan dan memberikan informasi yang diperlukan kepada publik. Contohnya, membuka data anggaran pemerintah secara terbuka, sehingga warga tahu bagaimana uang pajak mereka digunakan. 3. Akuntabilitas. Pejabat harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Contoh, jika kebijakan pemerintah memiliki dampak negatif, pejabat harus siap untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan mereka. 4. Pelayanan publik. Pejabat harus melayani kepentingan publik dengan baik. Contohnya, meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat, serta merespon kebutuhan mereka dengan baik. Nah, lalu materi yang ketiga yaitu landasan etika bagi aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Landasan etika itu didasarkan pada prinsip-prinsip inti seperti 1. Kepatuhan pada hukum. Aparatur negara harus selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, transparansi. Aparatur negara seharusnya beroperasi secara terbuka dan transparan. 3. Integritas. Mereka harus bertindak dengan jujur, adil, dan tanpa diskriminasi, serta menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. 4. Pelayanan masyarakat. Tugas utama aparatur negara adalah melayani kepentingan masyarakat dan harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik. Yang kelima, profesionalisme. Mereka harus menjalankan tugas mereka dengan kompetensi dan profesionalisme. Landasan etika ini membentuk dasar bagi aparatur negara untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.